Halo, berjumpa lagi dengan saya Bidan Happy. Nah, di video kali ini Bidan Happy akan memberikan info tentang persiapan merujuk pasien dengan bakso kuda. Tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa support channel aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe di channel YouTube aku. Definisi rujukan adalah penyerahan tanggung jawab dari satu pelayanan kesehatan ke pelayanan kesehatan yang lain. Sistem rujukan upaya kesehatan adalah suatu sistem jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah yang timbul, baik secara vertikal maupun horizontal, ke fasilitas pelayanan yang lebih kompeten, terjangkau, rasional, dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Jenis rujukan. Rujukan medik yaitu pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas satu kasus yang timbul balik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih berwenang dan mampu menangani secara rasional. Jenis rujuk medik antara lain, yang pertama adalah transfer of patients atau konsultasi penderita untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operatif, dan lain-lain. Yang kedua, transfer of specimen atau pengiriman bahan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap. Yang ketiga, transfer of knowledge atau personal, pengiriman tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk meningkatkan mutu layanan setempat. Rujukan kesehatan yaitu hubungan dalam pengiriman, pemeriksaan bahan atau spesimen ke fasilitas yang lebih mampu dan lengkap. Ini adalah rujukan uang yang menyangkut masalah kesehatan yang sifatnya pencegahan penyakit atau preventif dan peningkatan kesehatan promotif. Rujukan ini mencakup rujukan teknologi, sarana, dan operasional. Persiapan rujukan. Persiapan yang harus diperhatikan dalam melakukan rujukan disingkat dengan baksoku yang dijabarkan sebagai berikut. B. Singkatan dari bidan. Pastikan bahwa ibu dan bayi baru lahir didampingi oleh penolong persalinan yang kompeten untuk menata laksana gawat daruratan obstetri dan bayi baru lahir untuk dibawa ke rumah sakit atau ke fasilitas rujukan. A. Singkatan dari alat. Bawa perlengkapan dan bahan-bahan untuk asuhan persalinan, masa nifas, dan bayi baru lahir, atau tabung suntik, selang 4, alat resusitasi, dan lain-lain. Bersama ibu ke tempat rujukan, perlengkapan dan bahan-bahan tersebut mungkin diperlukan jika ibu melahirkan dalam perjalanan menuju fasilitas rujukan. K. Singkatan dari keluarga. Beritahu ibu dan keluarga mengenai kondisi terakhir ibu dan bayi dan mengapa ibu atau bayi perlu dirujuk. Jelaskan pada mereka alasan dan tujuan mereka dirujuk ke fasilitas rujukan tersebut. Suami atau anggota keluarga yang lain harus menemani ibu dan bayi baru lahir hingga ke fasilitas rujukan. S. Singkatan dari surat.
Berikan surat ke tempat rujukan. Surat ini harus memberikan identifikasi mengenai ibu atau bayi baru lahir, cantumkan alasan rujukan, dan uraikan hasil pemeriksaan, asuhan, atau obat-obatan yang diterima ibu atau bayi baru lahir. Sertakan juga patograf yang dipakai untuk membuat keputusan klinik. Singkatan dari O adalah obat. Bawa obat-obatan esensial pada saat mengantar ibu ke fasilitas rujukan. Obat-obatan tersebut mungkin diperlukan selama di perjalanan. Singkatan dari K adalah kendaraan. Siapkan kendaraan yang paling memungkinkan untuk merujuk ibu dalam kondisi cukup nyaman. Selain itu, pastikan kondisi kendaraan cukup baik untuk mencapai tujuan pada waktu yang tepat. Singkatan dari U adalah uang. Ingatkan pada keluarga agar membawa uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli obat-obatan yang diperlukan dan bahan-bahan kesehatan lain yang diperlukan selama ibu dan bayi baru lahir tinggal di fasilitas rujukan atau ada di fasilitas rumah sakit. Singkatan dari DA adalah darah. Ingatkan keluarga untuk mempersiapkan keluarga yang bisa donor atau golongan darah yang sama dengan pasien untuk mempersiapkan bila diperlukan transfusi darah. Hal ini sangat membantu pasien saat dirujuk. Mekanisme rujukan pada tingkat bidan desa, puskesmas, pembantu dan puskesmas, tenaga kesehatan harus dapat menentukan tingkat kegawat daruratan kasus yang ditemui. Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus menentukan kasus mana yang boleh ditangani sendiri dan kasus mana yang harus dirujuk. Yang pertama, prinsip dalam menentukan tempat rujukan adalah fasilitas pelayanan yang mempunyai kewenangan terdekat, termasuk fasilitas pelayanan swasta, dengan tidak mengabaikan kesediaan dan kemampuan penderita. Memberikan informasi kepada penderita dan keluarganya perlu diberikan informasi tentang perlunya penderita segera dirujuk, mendapatkan pertolongan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu. Yang ketiga, mengirimkan informasi pada tempat rujukan yang dituju melalui telepon atau radio komunikasi pelayanan kesehatan yang lebih mampu. Yang keempat, persiapan penderita sebelum dikirimkan keadaan umum penderita harus diperbaiki terlebih dahulu. Keadaan umum ini perlu dipertahankan selama dalam perjalanan. Surat rujukan harus dipersiapkan sesuai dengan format rujukan dan seorang bidan harus mendampingi penderita dalam perjalanan sampai ke tempat rujukan. Pengiriman penderita. Untuk mempercepat sampai ke tujuan, perlu diupayakan kendaraan atau sarana transportasi yang tersedia untuk mengangkut penderita. Tindak lanjut penderita untuk penderita yang telah dikembalikan dan memerlukan tindak lanjut dilakukan tindakan sesuai dengan saran yang diberikan. Bagi penderita yang memerlukan tindak lanjut tapi tidak melapor, maka dilakukan kunjungan rumah. Rujukan kebidanan. Sistem rujukan dalam mekanisme pelayanan obstetrik adalah suatu pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kebidanan yang timbul balik secara vertikal maupun horizontal. Rujukan vertikal maksudnya adalah rujukan dan komunikasi antara satu unit ke unit yang telah lengkap. Indikasi perujukan ibu yaitu yang pertama, riwayat seksio sesaria, yang kedua, pendarahan per vaginam,
Yang ketiga, persalinan kurang bulan atau usia kehamilan kurang dari 37 minggu atau bayi prematur. Yang keempat, ketuban pecah dengan mekonium yang kental. Yang kelima, ketuban pecah lama atau lebih kurang 24 jam. Yang keenam, ketuban pecah pada persalinan kurang bulan. Yang ketujuh, ikterus. Yang kedelapan, anemia berat. Yang kesembilan, tanda atau gejala infeksi. Yang kesepuluh, preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan. Yang kesebelas, tinggi fundus uteri 40 cm atau lebih. Yang ke-12, primipara dalam fase aktif persalinan dengan palpasi kepala janin masuk 5/5. Yang ke-13, presentasi bukan belakang kepala. Yang ke-14, kehamilan gemeli atau kehamilan kembar. Yang ke-15, presentasi majemuk. Yang ke-16, tali pusat menumbung. Yang terakhir adalah yang ke-17 adalah shock. Nah, itu tadi adalah persiapan merujuk pasien dengan cara bakso kuda. Sekian info yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel YouTube aku. Sampai jumpa lagi, dah.